Tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Masrullah Fakih dengan judul Rogoh Nyowo. Cerita misteri bersambung bersama pembawa cerita Jimat, Ki Banu Asmoro. Inilah kisah misteri Rogoh Nyowo seri yang ke-12. Setelah Nyilaswati bersama sang suami meminta bantuan Mbah Sinom, Laswati disuruh untuk poso wening. Bangunlah Laswati, sudah cukup poso weningmu menggatarkan peraduanku. Satu suara lirih masuk ke dalam telinga Laswati. Tak cukup satu kali suara itu meyakinkan Laswati. Sampai ketiga kalinya suara yang disertai tiupan lembut di wajah membuat Laswati memberanikan diri membuka matanya perlahan. Kilatan menyilaukan yang pertama Laswati lihat setelah kesadarannya pulih berasal dari sebuah permata nan indah terpasang pada mahkota di atas kepala sesosok wanita yang sangat cantik. Semerbak harum kasturi menyebar dari tubuhnya yang putih bersih. Sorot matanya meneduhkan. Senyum tipis yang mengembang di bibirnya membuat Laswati seketika menjatuhkan diri bersimpuh. Nyai Ratu, ucap Laswati. Tekadmu menjadi pengabdi lawean Lenggan kuterima Laswati, saut sosok yang dipanggil Nyai Ratu. Terima kasih Nyai Ratu, saut Laswati pelan. Persiapkan dirimu Laswati, akan ada kekuatan-kekuatan besar yang saling bertemu di jagat ireng. Tapi kamu harus ingat, jangan terlalu dalam kamu masukinya, terang Nyai Ratu. Laswati tertunduk mendengar ucapan Nyai Ratu. Pikirannya langsung melesat pada sosok anaknya yang jadi pusat akar Rogoh Nyowo. Akan ada banyak korban tak terlihat mata yang bersumber dari keserakahan golonganmu. Aku harap kamu tak terpancing untuk ikut mengotorinya. Kata-kata Nyai Ratu seperti sebuah nasihat untuk Laswati. Seakan ia tahu dan membaca pikiran serta batin Laswati. Maaf Nyai Ratu, apakah aku tidak bisa ikut menyelamatkan putriku? Sebab alasan utamaku menjadi lawean Lenggan adalah putriku Nyai Ratu.
Saut Laswati sekilas memohon. Senyum berwibawa menghiasi bibir Nyai Ratu sembari melangkah mendekati Laswati yang masih menunduk. Putrimu akan sanggup menghadapi semua ini. Tuntaskan urusanmu tanpa melibatkan siapapun, sebab aku tak akan terlibat terlalu jauh. Seandainya kamu sampai harus berurusan dengan dua pilar jagat ireng, karena kami punya aturan yang tak bisa dilanggar oleh apapun. Pesan Nyai Ratu kembali sedikit membuat bingung Laswati. Kamu adalah keturunan ketiga dari Ki Rengko yang menjadi Lawean Lenggan, dan kelak putrimulah yang akan meneruskannya. Sinom dan Lenggi yang akan mengajarkanmu menjadi seorang Lawean Lenggan sepenuhnya. Tugasku kini telah selesai menyambung tali terah Lawean yang seharusnya belum tiba waktunya. Tapi karena tekadmu yang begitu kuat, aku akan kabulkan menjadi abdi sambungku. Mulai saat ini juga. Penjelasan terakhir dari Nyai Ratu sebelum sosoknya menghilang meninggalkan harum kasturi yang menenteramkan, membuat Laswati mulai sedikit mengerti akan hubungan keluarganya dengan Nyai Ratu, dan juga tentang alasan Mbah Sinom yang tak pernah mau menikah. Laswati yang tak tahu entah berapa hari berada di dalam kamar khusus merasakan tubuhnya begitu ringan ketika melangkah keluar. Dua senyum simpul menyambutnya saat ia baru tiba di ruang tengah. Matanya sayu memandang Mbah Sinom dan Mayang. Kamu berhasil, Nduk. Kini kamulah Lawean penerus tradisi keluarga Rengko. Ucap Mbah Sinom sembari tangannya mengeluarkan bungkusan putih pipih yang diikat dengan tali berwarna hijau. Kemudian Mbah Sinom menyerahkan bungkusan itu kepada Laswati yang tampak masih bingung. Ini adalah simbol dari seorang Lawean. Ucap Mbah Sinom kembali sembari menganggukkan kepala, melihat keraguan tampak dari wajah pucat Laswati yang menerima bungkusan itu. Pelan Laswati membuka 3 tali kecil yang mengikat bungkusan kain putih. Tampak sebilah keris berkepala naga tanpa rangka mengeluarkan bau wangi cendana. Sedikit terkejut Laswati merasakan hawa panas dari tangan saat menyentuh gagang keris bermata batu hijau yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Mayang dan Mbah Sinom tersenyum melihat kekagetan Laswati. Itu artinya Abilowo berjodoh denganmu, Laswati, sama ketika ia mengikuti eyangmu. Ucap Mayang memberi penjelasan. Batu hijau pada mata gagang keris itulah dulu yang pernah melukai Ranggi. Sayang, ketika Romo hampir menancapkan keris itu ke jantung Ranggi, ia diselamatkan Ratu Jebar. Ucap Mbah Sinom mengenang kejadian waktu silam. Dan kali ini akulah yang akan menancapkan ke jantung Ranggi. Saut Laswati dengan wajah merah penuh amarah. Laswati, jangan kamu jadikan semua ini semata untuk membalas dendam. Itu akan menjadikan dirimu tidak ubahnya sama seperti mereka, manusia-manusia serakah yang merusak tatanan. Kata-kata Mbah Sinom membuat Laswati mengendorkan amarahnya. Ia tertunduk, perasaannya bercampur aduk. Jika kamu ingin berhadapan dengan Ranggi, ada waktunya ketika dia tidak bersentuhan dengan Ratu Jebar. Sebab jika tidak, maka Nyi Wuning tidak akan membiarkanmu memusnahkan Ranggi. Kembali Mbah Sinom memberi penjelasan yang kali ini membuat wajah pucat Laswati tampak semeringah. Laswati, persiapkan dirimu. Besok kita bertiga akan ke makam eyangmu. Sekarang istirahatlah. Laswati segera mengangguk dan bangkit menuju kamarnya. Ia yang selama 3 hari berada di kamar khusus merasa tubuhnya sangat letih dengan segera mengistirahatkan raganya. Sebab besok perjalanan barunya sebagai seorang Lawean Lenggan akan dimulai dari makam eyangnya Rengko Sasmito.
Dingin, mungkin dirasakan sebagian orang di malam yang sudah beranjak larut. Tapi tidak bagi 3 orang yang berada di dalam sebuah rumah joglo berjarak 10 km dari sebuah alas jagat peteng. Aroma kemenyan yang menyesakkan dada tercium pekat di dalam, tepatnya pada sebuah ruangan yang tak begitu lebar, di mana sebuah tampir besar berisi bunga dan berbagai macam pelengkap sesajen. Kepulan asap kemenyan bersumber dari tungku kecil terletak persis di tengah-tengah tampir yang dihadap seorang perempuan tua. Wajah perempuan tua itu dipenuhi buliran-buliran keringat. Rambutnya yang putih dengan ikat kepala hitam sesekali terhentak mengikuti gerakan tubuhnya yang bergetar. Matanya terpejam, mulutnya bergerak-gerak bersama gumaman lirih dengan satu nama sering ia sebut berulang-ulang. Satu laki-laki yang ikut duduk menyaksikan semua yang dilakukan perempuan tua berjubah hitam, tampak wajahnya ikut menegang. Ia lebih sering tertunduk seolah ada yang dihindari oleh matanya. Sedang di satu ruangan sebelahnya, di mana terdapat satu lubang sedalam 2 meteran, tampak satu sosok tengah duduk bersila tanpa mengenakan selembar baju membungkus tubuhnya. 4 buah nampan tergeletak di tiap sudut atas lubang persegi 4, berisi pincuan daun pisang berisi bunga dan 1 buah lilin yang menyala dengan aroma kemenyan sama halnya tercium pekat dalam ruangan itu. Ruangan yang awalnya terlihat tenang tiba-tiba berubah. Tiupan angin yang entah dari mana datangnya merubah suasana seketika mencekam. Ruangan yang hanya diterangi 4 buah lilin dengan nyala yang bergoyang kencang ramai dipenuhi kelebatan puluhan bayangan hitam. Bau anyir dan busuk mendadak memenuhi ruangan itu, di mana tempat Sudiro tengah melakukan ritual. Dengan dibarengi suara tawa dari bayangan-bayangan hitam menambah suasana semakin angker. Tak pelak tubuh Sudiro bergetar menahan bau anyir busuk seolah memenuhi penciumannya. Sampai beberapa detik kemudian, beberapa sosok jangkung hitam tanpa mata dan berambut panjang mengerubungi lubang petak dengan Sudiro di dalamnya. Bau anyir semakin merebak berasal dari lidah mereka yang menjulur sejengkal ke depan, meneteskan air liur ke tubuh Sudiro yang berada di dalam lubang. Hampir tubuh Sudiro seluruhnya terbasahi oleh air liur sosok bermata bolong. Sebelum datangnya sapuan angin kencang diiringi suara ringkikan kuda, membuat sosok-sosok itu berhenti meneteskan air liur mereka dan menjauh dari lubang. Suara ringkikan kuda tiba-tiba berhenti bersamaan munculnya sesosok perempuan memakai kain batik bercorak, bertubuh jangkung selaras dengan rambutnya yang panjang sebatas mata kaki. "Sudahi posopatimu, Cah Bagus," ucapnya pelan namun jelas di telinga Sudiro. Sudiro masih diam. Ia seperti masih ragu untuk membuka matanya. Hingga sebuah sentakan ia rasakan melemparkan tubuhnya keluar dari lubang. Jantungnya berdebar kencang ketika matanya terbuka dan menyadari jika di sekelilingnya banyak sosok makhluk yang mengerikan. Ia lebih tercekat ketika menatap sosok perempuan tengah mengusap rambutnya yang tersambar ke depan. Wajahnya cantik dengan bunga mawar terselip di telinga kanannya. Aroma wangi baunya mengalahkan bau anyir dan kemenyan yang sebelumnya tercium pekat. "Ratu Pambayun," ucap Sudiro lirih membuat sosok di depannya tersenyum. "Benar, Cah Bagus."
Posepatimu sudah membangunkanku, dan aku juga sudah tahu keinginanmu dari Nyi Anggar. Apakah kamu sudah benar-benar siap menjadi pengabdiku? Saut sosok Ratu Pembayun dengan jari-jarinya masih memainkan rambutnya. Saya siap, Ratu, jawab Diro menundukkan kepala menjura hormat. Sosok Ratu Pembayun menunggakkan kepalanya dan tertawa keras sebelum menatap tajam pada Sudiro. Aku akan membantumu, tapi ingat, nyawamu akan menjadi penebusnya jika kamu berani ingkar. Terang sosok Ratu Pembayun tegas. Sudiro sedikit bergetar melihat wajah bengis dari sosok Ratu Pembayun. Ia tak menyangka di balik kecantikannya ada kengerian yang menakutkan. Bulan Anggoro ketiga, aku mau kamu menyiapkan geteh pangkep sebagai bukti pengabdianmu. Jika gagal, kepalamu akan menggantinya. Ucapnya kembali. Diro masih terdiam setelah mendengar semua ucapan dari Ratu Pembayun yang kini tengah tertawa keras menggetarkan seisi ruangan. Bersihkan tubuhmu, bersihkan tubuhmu. Malam ini akan menjadi malam pertamamu menjadi abdi Songko. Perintah Ratu Pembayun yang segera dilaksanakan Sudiro. Setelah melewati semua ritual-ritual berat, Sudiro kini bisa bernafas lega setelah berhasil bersekutu dengan sosok Ratu Pembayun untuk memenuhi ambisinya. Meski ia sendiri telah memelihara Lireng sebagai ingon kekayaannya, namun rasa dendam dan iri pada adiknya Suntoro seakan tak pernah padam. Pagi itu sebelum meninggalkan rumah joglo milik Nyai Anggar yang membantunya bersekutu dengan Ratu Pembayun, Sudiro yang masih bingung dengan syarat-syarat yang wajib dipenuhinya mendapat penjelasan panjang dari Nyai Anggar. Bulan Anggoro ketiga sama dengan 14 hari lagi. Itu artinya tak banyak waktumu untuk mendapatkan geteh pangkep. Ucap Nyai Anggar mengingatkan Sudiro akan satu persembahan yang harus ia serahkan pada Ratu Pembayun sebagai bukti pengabdiannya, meskipun kini ia sudah bersekutu dan bisa kapanpun meminta bantuannya. Namun persembahan bayi laki-laki anak pertama bukan hal mudah, dan itu satu syarat wajib awal yang harus dilakukan. Sudiro sebagai abdi Songko Ratu Pembayun. Kelebatan kilat yang disusul gelegar petir memecah suasana sunyi di sebuah makam beratapkan genteng dengan 4 pilar kayu sebagai penyangga. Bersih dan rapi, meski cungkup dan batu bata yang disusun bertumpuk mengelilingi satu makam terlihat berlumut, menunjukkan jika makam itu sebuah makam tua. Hawa seram begitu terasa di sekitar tempat itu. Apalagi makam yang tampak dikeramatkan berada di tempat yang lumayan jauh dari pemukiman penduduk dan hanya bisa ditempuh 20 menitan dengan berjalan kaki. Semakin mencekam dengan kepulan asap, beberapa dupa baru dibakar oleh salah satu dari 3 sosok perempuan yang baru datang. Bunga warna-warni juga terlihat mereka taburkan di atas kuburan dengan nisan bertuliskan aksara Jawa. Meskipun hari masih sore, namun keadaan langit yang sudah tertutup mendung hitam menjadikan alam sekitar tampak seperti malam. Angin semakin kencang bertiup dengan sesekali petir masih terdengar, tapi seolah tak berpengaruh atau menjadikan sebagai penghalang bagi mereka.
Ketiga sosok perempuan berbaju dan berkebaya hitam ini tengah duduk bersimpuh di samping makam menghadap ke timur. Kepala menunduk dengan mata terpejam. Bibir mereka bergerak entah doa atau mantra yang mereka baca. Gerimis mulai datang tanpa mengurangi kepekatan mendung yang masih menggantung. Kilatan dan gelegar guntur semakin sering bermunculan, mengiringi kepergian tiga sosok perempuan berjalan beriringan dengan payung di tangan masing-masing. Setelah menempuh jarak lumayan jauh di bawah terpaan angin dan gerimis, ketiga sosok itu tiba di sebuah rumah lawas berdinding papan. Lampu teras yang telah menyala membuat pandangan pada sisi depan rumah membuat yaitu begitu indah dengan ukiran-ukiran bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno yang tersusun berbait. Rumah yang masih begitu kokoh dengan kayu serta papan pilihan nampak rapi dan terawat, mencerminkan sang pemilik adalah orang yang masih begitu teguh dalam memegang adat dan budaya. Baru saja selangkah kaki mereka masuk ke dalam, mereka dikejutkan dengan sosok cahaya putih dari sebuah mobil mewah yang berhenti tepat di halaman. Sesaat kemudian seorang laki-laki 40-an berperut buncit turun berjalan dengan lelaki tua di belakang mengikutinya. Lecet Trengganu, gumam salah satu dari ketiga sosok perempuan, Mbah Sinom, yang terkejut dengan kedatangan dua sosok laki-laki tengah mendekat ke arahnya. Mayang dan Laswati yang mendengar dan melihat keterkejutan Mbah Sinom menjadi tegang. Mata mereka tak lepas menatap dua laki-laki yang berdiri beberapa meter dari pintu. Apakah kami boleh masuk? Ucap laki-laki berperut buncit dengan tersenyum. ada urusan apa kalian kemari? Dan dari mana kalian tahu tempat ini? Jawab Mbah Sinom tegas dengan mata menatap tajam pada dua laki-laki itu. Maafkan kelancaran kami berdua, Nyai. Kami berdua kesini dengan bersusah payah, tentu ada urusan yang sangat penting. Kalau dari mana kami tahu tempat ini, itu tak penting. Saut lelaki berperut buncit masih dengan senyum tipis menyengit. Saya Satrio dan ini Mbah Mungkin. Bisa kita bicara dengan santai di dalam? Sambung lelaki yang memperkenalkan diri Satrio dan lelaki tua di belakangnya Mbah Mungin. Sejenak mereka bertiga saling pandang sebelum mempersilahkan kedua tamunya duduk di kursi kayu berukir mengkilap. Ada urusan apa sampai-sampai membawa sang lecut datang kemari? Tanya Mbah Sinom kembali setelah mereka duduk berhadapan. Satrio sedikit terkejut mendengar ucapan Mbah Sinom, tapi ia mencoba menutupinya dengan senyum datar. Sungguh luar biasa. Para lawian Ratu Agung ini begitu mudahnya mengenali anjungan seseorang. Jawab Satrio membuat Mayang dan Laswati kaget. Sedang Mbah Sinom hanya menyunggingkan senyum sinis dari sudut bibirnya. Tak salah Kanjeng Dewi Prameswari memberimu Trengganu, meyakinkanku kalau aku sekarang berhadapan dengan penerus keluarga Prawairo, Ningrat Darah Biru yang kaya raya. Kembali Mbah Sinom mencoba menebak jati diri Satrio. Senyum lebar mengembang dari Satrio tak menampik semua yang dikatakan Mbah Sinom. Suasana seketika berubah saat Satrio dan Mbah Mungin menuturkan maksud kedatangan mereka, yang pada akhirnya dua persekutuan terjalin di malam dengan gerimis menjadi saksi. Tak jauh berbeda dengan keadaan di rumah Mayang. Di kediaman mewah Suntoro, suasana mencekam juga dirasakan Wuri. Kegelisahan serta kecemasan tiba-tiba menguasai batinnya saat melihat Suntoro bersama seseorang yang ia dengar dengan panggilan Mbah Lukito. Bahkan Wuri yang mencuri dengar bergidik ngeri ketika Mbah Lukito dan Suntoro membahas secawan darah getih pangkep untuk menggagalkan ritualnya menguasai rogoh nyawa.
Suasana bertambah tegang ketika sang penjaga rumah sekaligus abdi pribadi Suntoro, Suyuti, datang dan terlibat obrolan yang sangat serius. Beberapa saat Wuri masih tertegun mendengarkan obrolan mereka, sampai akhirnya ketiganya beranjak menuju belakang rumah. Wuri yang masih penasaran mengikuti langkah ketiganya dan memilih salah satu tempat berjauhan, namun bisa melihat jelas ke tempat di mana Suntoro berhenti. Menggigil tubuh Wuri melihat sesosok keluar dari sebuah bangunan yang baru beberapa hari dibuat oleh Suntoro. Menyeret ingatan Wuri pada kejadian di mana dua pembantu perempuan dicabik-cabik oleh sosok kini tepat berada di hadapan Suntoro dan Suyuti serta Mbah Lugito. Tubuhnya merah menyala, matanya hitam dengan dua tanduk sejengkal di kepalanya. Entah apa yang tengah dilakukan Suntoro sampai makhluk itu tertawa lebar menunjukkan giginya yang bertaring. Wuri yang tak kuat melihat sosok mengerikan itu beranjak meninggalkan tempatnya berdiri. Tapi wajahnya semakin memucat saat ia melihat sosok mertuanya, Suyono, berdiri di depan pintu kamarnya. Mata sosok Yono tajam menatap Wuri, dan yang membuat Wuri takut, ngeri sekaligus ngilu. Dari ujung kaki sampai kulit wajahnya mengelupas mengeluarkan bau amis darah bercampur nanah. Dari ekspresinya, Wuri merasa jika sosok Yono tengah merasakan kepedihan dan penderitaan yang sangat. Apalagi melihat pergelangan tangan serta kaki Yono yang dibelenggu rantai hitam. Bukan hanya kulitnya saja mengelupas, tapi dagingnya pun ikut terkoyak sampai yang terlihat rantai menempel pada tulang. Rasa mual yang mendera perutnya seperti tak dirasakan lagi ketika tangan kanan sosok Yono seperti melambai ingin menyentuh perutnya, membuatnya ketakutan dan mundur sampai tubuhnya tak sengaja menabrak tubuh seseorang. Wuri yang terkejut memalingkan wajahnya dan Suntoro telah berada di belakangnya dengan raut wajah penuh keherangan. "Ada apa kamu seperti ketakutan?" tanya Toro. "Itu, Mas," jawab Wuri yang terputus saat ia ingin menunjukkan sosok Yono di depan kamarnya, tapi kini sosok itu sudah menghilang. Sudahlah, mungkin kamu kecapean. Lagian kamu tak seharusnya keluar kamar. Jaga kandunganmu baik-baik," timpal Toro sedikit keras. Wuri yang masih tertegun tak menjawab lagi. Ia masih mencerna kejadian dan ucapan Toro yang sudah melangkah meninggalkannya. Wuri merasa Toro tahu semua yang dilakukan serta dialaminya. Terbaca dari ucapannya yang baru saja Wuri dengar seperti memperingatkannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri bersambung Rogoh Nyowo. Salam Jimatres, salam misteri. Au.